itu tuh sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Seperti itu. Setuju, bisa saya simpulkan sekarang itu ekonomi syariah sedang beradaptasi dengan gaya hidup masyarakat Indonesia. Iya, yang sampai sekarang ini kita nggak bisa ngeplek-plek nih ekonomi, oke, Islam, dia setuju. Kan kita nggak bisa langsung plek-plekan nih sama kita juga tidak menutup mata, koperasi juga susah bergerak juga gitu. Ya, ada tantangannya. Ada tantangannya. Nah, sekarang itu tantangannya di ekonomi syariah itu apa sih? Ini kan sebenarnya indah gitu, tapi ya pasti adalah sesuatu yang indah itu pasti ada kepentingan yang ingin meruntuhkan keindahan itu. Baik. Lebay dikit ya. Gimana menurut tantangannya? Tantangan ya di dalam ekonomi syariah sendiri memang banyak tantangannya. Salah satunya adalah bagaimana ekonomi syariah ini belum menjadi suatu opsi yang populer. Pertama, kurangnya mungkin familiaritas masyarakat. Selama ini kan dari Indonesia sendiri kita lihat dari let's say dari 10-20 tahun yang lalu masyarakat itu familiar dengan konsep hukum konvensional, bank ya BNI kan syariah ini baru muncul lagi ke peradaban, maksudnya mulai populer lagi tuh kayak syariah itu 2010 ke atas ya. Dan sekarang juga kemarin baru wakil presiden kita mulai mencetuskan lagi mengenai ekonomi syariah, mengenai komunitas halal dan lain-lain. Jadi ini sekarang untuk di Indonesia sendiri kita lagi berusaha untuk mengembangkan ekonomi syariah menjadi solusi untuk sistem ekonomi sekarang, karena sadar atau tidak kita sadar sistem kapitalis nggak cukup membantu untuk Indonesia saat ini. Kita melihat gap kemiskinan tetap ada, orang kaya makin kaya iya, yang miskinnya semakin susah iya, apalagi corona seperti sekarang. Lalu juga ketika kita mau mengimplementasikan sosialis juga kita punya beberapa kondisi yang mana sosialis belum bisa untuk diimplementasikan. Kita melihat bahwa banyak kekurangan terhadap sistem ekonomi yang ada selama ini dan yang populer, dan ekonomi syariah ini datang sebenarnya itu untuk menjadi opsi masyarakat dan diharapkan juga menjadi pilihan utama masyarakat ke depannya bahwa kita mungkin untuk Indonesia kita punya karakter ekonomi sendiri dan mungkin kapitalis tidak cocok, mungkin sosialis belum cocok, dan mungkin ya ekonomi syariah ini yang paling mendekati, yang sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Dasar kita yang pasal 33, di mana sebenarnya ya semua sumber daya alam, ekonomi itu tuh sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Seperti itu. Setuju sih. Asas ekonomi syariah yang lo tadi iya, juga kalau tuh, saya nggak ini ke saya karena kita kan ada asas gotong royong. Betul, saling membantu. Ingat bener. PPKN. Jadi kan nilai-nilai itu yang ada di masyarakat Indonesia dan itu kereflek di ekonomi syariah. Betul. Jangan hanya nilai-nilai itu hanya di buku PPKN, tapi kalau misalnya ngomongin cuan ya nilai itu harusnya kita serap bersama gitu. Iya, betul. Tapi itu sebenarnya ekonomi syariah ini tantangannya itu pertama masyarakat familiar nih, sosialisasinya masih terbatas. Ya itulah yang kita lakukan sekarang, sosialisasi. Lalu mendekatkan sebenarnya konsep ekonomi syariah ini kepada masyarakat. Kan selama ini cenderungnya begini, ketika orang mendengar ekonomi syariah, ekonomi syariah, ekonomi orang Islam yang kesana banget gitu. Saya nggak itu banyak definisi ya kesana banget. Dia mungkin cenderungnya orang-orang pesantren, atau misalnya itu khusus tuh orang yang ngerti banget agama. Padahal kan kita Islam Indonesia kan banyak tipenya ya, jadi harusnya ekonomi syariah itu bisa merangkul setiap golongan masyarakat Islam dengan setiap kapasitas masing-masing. Nah makanya jadi kayak sekarang pun dari komunitas ekonomi syariah ya kita lagi berusaha bagaimana caranya bisa mengedukasi teman-teman sekalian bahwa ekonomi syariah itu sebenarnya nggak sesaklek itu, dalam artian bukan nggak berarti kita ambil riba atau gitu, bukan gitu, maksudnya nggak sesaklek itu, bahwa sebenarnya konsep ekonomi syariah itu sangat dekat sama hidup kita, seperti tadi asasnya tolong menolong, gotong royong, saling membantu, asuransinya kita juga akarnya tolong menolong, ketika kita memberikan bantuan usaha itu akarnya bagi hasil, ketika ada kerugian kita sharing burden. Maksudnya konsep-konsep seperti itu udah ada di masyarakat kita, tapi mungkin sampai sistem ekonomi yang ada masih bertahap ke sana, dan disinilah kita harus kita ya mensosialisasikan lah ada opsi ini loh gitu yang bisa kita jadikan pilihan. Di lain sisi kalau kita bilang secara pilihan personal ya, mungkin ada tendensi dari setiap orang yang beragama, mungkin yang beragama Islam, mereka mau hidupnya sepenuhnya gitu dalam konsep Islam, ya ekonomi syariah ini menjadi pilihan juga untuk dia keluar dari konvensional. Tapi kan kita masih dalam level let's say berusaha ya gimana caranya ekonomi syariah ini bisa diterima masyarakat, dan bagaimana ekonomi syariah ini menjadi solusi untuk pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Dan tahap itu pun kita masih melihat apakah
jenis yang seperti apa, implementasi yang seperti apa yang kira-kira akan cocok sama karakter bangsa kita ini. Jadi paling baiknya sebenarnya kita nggak bisa ngejudge langsung ekonomi syariah paling baik, tapi kan kita harus lihat dulu, kita analisis sejauh mana ini akan sesuai sama Indonesia. Oke, ini baik, tapi baiknya seperti apa yang Indonesia itu bisa terima dalam tahap ini. Jadi kayak bertahap gitu perkembangannya. Seperti jadi itu. bisa saya simpulkan sekarang itu ekonomi syariah sedang beradaptasi dengan gaya hidup masyarakat Indonesia. Iya, yang abad sekarang. Jadi kita nggak bisa ngeplek-pleknya kan ekonomi. Oke, let's say Islam di abad ke-7. Kan kita nggak bisa langsung plek-plek nih sama Islam yang di abad sekarang. Sudah banyak hal yang berkembang, ada fikih yang berkembang. Walaupun mazhab kita punya ada 4 mazhab. Lalu juga kita melihat bagaimana konsep ekonomi syariah ini pun banyak aliran pemikirannya, dan itu kita harus analisa juga untuk Indonesia. Aliran pemikiran mana yang akan lebih cocok seperti itu kan. Jadi maksudnya ini nggak sesederhana aku ekonomi syariah, saya ekonomi syariah dan itu yang terbaik, nggak sesederhana itu. Tapi kita juga harus menganalisa banyak hal, dan karena ini masih berkembang ya, kita sebagai masyarakat ada baiknya minimal sekarang itu untuk mengenal kali ya, lebih mengenal dulu. Jadi langsung nggak ngejudge ekonomi syariah itu Islam banget, nggak kayak gitu. Tapi kayak lebih melihat konsepnya seperti apa, karena ternyata konsepnya itu sefamiliar itu sama hidup kita. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, gua kalau nggak salah ya, market share ekonomi syariah itu sekitar di bawah 10% Mas ya? Bawah Mas. Di bawah 10% lah, gua lupa. Nah, gimana supaya strategi dari pemerintah ataupun pelaku ekonomi syariah untuk tembus itu? Oke, sebenarnya pemerintah udah melakukan banyak upaya. Kita ada juga pemerintah ada komunitas halal, lalu juga saya ingat ada tourism, banyak juga dari MUI, dari NU, dari golongan-golongan masyarakat yang lain atau golongan organisasi Islam yang sudah mulai untuk mensosialisasikan sih minimal dan mengimplementasikan dalam hidup mereka. Menurut saya ya sekarang udah cukup sih, udah banyak, cukup sosialisasi itu udah mulai digencar dilakukan. Dan yang terakhir ya tadi saya bilang kemarin di Metro TV itu wakil presiden juga udah menceritakan soal itu, yang mengatakan bahwa Indonesia itu negara Islam terbesar, tapi kita itu ada konsumen terbesar, belum produsen terbesar. Kebayang ya? Jadi maksudnya kita konsumen produk-produk Islam yang halal atau apapun itu kita konsum, tapi kita tuh bukan produsennya. Nah, di sini sebenarnya ekonomi syariah itu ingin mengambil tempat. Selain kita menyiapkan pasar Islam terbesar, kita juga menjadi produsen atas ekonomi syariah itu. Jadi kita berharap kita bisa menyiapkan banyak bank syariah, opsi-opsi asuransi syariah yang lebih besar, yang mana bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan konsumen syariah yang ada di Indonesia. Jadi lebih kayak supply ke demand, ekonominya simpel, supply dan demand. Tapi bagaimana itu berkembang ya kita masih berproses. Saya rasa kalau misalnya masalah bahwa Indonesia itu jadi produsen itu menjadi masalah semuanya ya. Kalau misalnya let's say marketplace aja, kita ngobrolin marketplace ya, itu 90% itu barang impor. Oh begitu. Ya, jadi rasa-rasa ini menjadi masalah kita bersama juga. Jadi dan juga bukanlah suatu hal yang mengagetkan kalau misalnya barang-barang halal di Indonesia itu banyak yang dari luar. Bahkan yang gua tahu itu di jilbab itu diimpor dari China. Oh ya banyak sih. Itu. Padahal ini mungkin menjadi market yang perlu digerakkan oleh ekonomi syariah. Jadi secara keuangan juga secara syariah, kemudian produksinya barangnya juga barang-barang syariah. Jadi hulu ke hilir syariah, nanti kita di akhirat biar barokah. Oke. Mungkin dari gua itu sih, mungkin lo ada tambahan mungkin buat sobat Pak Eko. Sobat Pak Eko ya, teman-teman kan intinya setiap sistem ekonomi ada kelebihan dan kekurangan. Dan ekonomi syariah sekarang sedang berkembang. Jadi mungkin di awal yang bisa dilakukan adalah kita mulai dengan lebih membuka diri kalian terhadap opportunity ini atau terhadap pilihan ekonomi syariah ini. Karena apa? Karena sebenarnya ketika kita analisa lebih jauh, Indonesia itu membutuhkan suatu sistem ekonomi yang sesuai sama karakter masyarakatnya. Dan kita tahu ya PPKN tadi, bagaimana kita tumbuh, masyarakat kita itu budayanya seperti apa. Dan saya rasa kecenderungan paling besar itu memang kita bukan seorang kapitalis. Indonesia itu tidak dibesarkan dengan tuan tanah dan budaknya, bukan seperti itu. Kita dibesarkan dengan sistem gotong royong, saling bantu membangun, dan hal itu ada dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu diharapkan untuk kedepannya mungkin minimal teman-teman mulai lebih mencari informasi lah, atau mulai lebih membuka diri terhadap opsi-opsi produk-produk ekonomi syariah. Menarik. Sebenarnya tadi itu pertanyaan terakhir, gue jadi keinget pertanyaan terakhir lagi, jelas nih. Jadi tadi kan lu kan sempat bilang ekonomi syariah itu saat ini kan nembak untuk kalangan orang Islam. Semuanya? Ya, orang Islam spesifik. Indonesia gitu. Bagaimana agar bisa merangkul orang yang non Muslim?
itu sebenarnya gini, ekonomi syariah itu kan kalau kita lihat sebagai suatu opsi, ya itu nggak membatasi bahwa ketika kita menandatangani perjanjian di bank, you have to be Muslim, nggak seperti itu. Jadi sebenarnya itu mencoba untuk merangkul semua teman-teman. Tapi bagaimana kita mau merangkul setiap pihak, ya tentu kita butuh edukasi yang lebih dalam, kita butuh sosialisasi yang lebih masif, lalu kita juga bisa mengkomunikasikan konsep-konsep syariah ini dalam bahasa yang lebih general, seperti itu. Jadi kayak lebih mendekatkan aja sih sebenarnya, mendekatkan konsep syariah ke kehidupan masyarakat Indonesia, berbangsa iya. Kayak secara general aja umum konsepnya gotong royong ya ekonomi syariah, gotong royong ya udah. Kalau misalnya mau konsep ketika ada pinjaman gak ada bunga ya kayak ekonomi syariah. Kalau misalnya mau konsep berbisnisnya dengan bagi hasil ya kayak ekonomi syariah, seperti itu. Mungkin ini banyak sih yang mungkin orang yang belum tahu dengan masalah soal apa pinjam. Iya, banyak akad yang lain yang sebenarnya benar. Di bank syariah gitu. Nah, ini sangat menarik sih. Kalau menurut gua buat teman-teman pengusaha mungkin ekonomi syariah ini menjadi salah satu opsional buat kalian untuk mengembangkan bisnis, karena biasanya para pengusaha kan ketakutan terhadap bunga dan gagal bayar. Betul. Dengan ekonomi syariah bisa dieksplor lah, bisa menjadi salah satu opsi. Oke, itu sih dari gua. Thank you banget udah jadi tamu dari Pak Eko episode kali ini. Jangan lupa nanti gantian ya. Gantian nanti dia bakal jadi moderator di Pak Eko. Oke, itu aja dari gua. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan ataupun ada komentar, silakan tinggalkan komentar di bawah. Oke, itu aja. Thank you. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar barokah.